Titi Sapitri Prihatiningsi, PhD. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Salam. Ini masih di Kanada nih kayaknya nih. Yang saya hormati dan sangat saya banggakan, ini senior-senior saya. Ini reuni ya Prof ya. Reuni KKI. Dua, Prof tiga. Hadianto, Prof Sukman, dan Prof Menaldi, serta para guru besar, sejawat semuanya. Terima kasih juga Pak Joni pencerahannya. Ini mudah-mudahan nggak kualat ini saya menanggapi. Tapi sekedar sharing saja, mungkin nanti bisa memperkaya diskusi begitu tentang regulasi kedokteran. Ini ada beberapa hal yang mungkin nanti bisa menambah gitu ya. Jadi pertama fungsinya. Jadi fungsi regulasi untuk profesi ya, terutama profesi kedokteran adalah pertama untuk mengendalikan orang untuk masuk ke profesi gitu. Ini juga di profesi lain juga demikian. Mempertahankan daftar recognized practitioner. Jadi siapa saja yang praktek gitu. Terus untuk set standar tadi menetapkan standar untuk pendidikan dan praktek. Ya, kemudian menetapkan apa yang penting ya, dianggap praktek baik seperti apa, kemudian yang poor practice juga seperti apa. Lalu untuk tadi lisensi revalidasi ya, kalau yang recognized practitioner ini register ya, register itu tadi registrasi di sini. Kemudian untuk komplain ya, MKDKI tadi fungsinya juga untuk apabila ada tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan etika. Kemudian setting standar bagaimana seorang itu bisa praktek ya, dan juga untuk memberi advice kepada pemerintah ya tentang bagaimana perkembangan isu-isu di bidang pendidikan kedokteran maupun praktek kedokteran. Nah, sebetulnya di literatur begitu regulasi profesi, khususnya profesi di bidang kedokteran kesehatan, itu memang ada beberapa macam gitu. Jadi ada profesi yang betul-betul memang diregulasi oleh profesi itu sendiri, atau diregulasi 100% oleh pemerintah gitu. Jadi ada professional self-regulatory framework, ada yang government regulatory framework. Nah, yang dari kedua ini kemudian muncul 4 varian jenis atau model regulasi profesi. Yang pertama adalah self-regulasi, jadi memang profesi itu meregulasi dirinya sendiri gitu. Dan ini memang dimungkinkan adanya self-regulasi. Atau model yang kedua adalah memang para dokter itu meregulasi dirinya sendiri, tetapi ada masukan dari pihak luar gitu. Ya, baik mungkin pemerintah maupun lembaga-lembaga lain. Nah, yang completely external regulasi ini betul-betul profesi tidak punya kendali apa-apa, semuanya diatur dari luar. Nah, diatur dari luar ini dalam tanda petik adalah pemerintah. Jadi pemerintah benar-benar mengatur secara tadi absolut ya, bagaimana profesi itu berpraktek gitu. Benar-benar 100% regulasi dari pemerintah. Nah, KKI itu sebetulnya di sini kalau saya lihat. Jadi di dalam model professional public regulatory partnership di sini ada kolaborasi, ada partnership ya antara profesi dengan pihak publik. Nah, pihak publik siapa? Tadi anggota KKI itu ada juga dari masyarakat, tokoh masyarakat, kemudian ada juga dari kementerian gitu. Jadi sebetulnya KKI itu sudah dalam tanda petik bagus ya, artinya tidak ekstrim sini, tidak ekstrim sana, tapi mengambil model yang berupa ini partnership antara
profesional dan publik, ya, disebut profesional public regulatory partnership. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Sukman maupun Prof. Hardianto dan juga Prof. Menaldi tentang IAMRA ini. Jadi memang ada international asosiasi dari medical regulatory authorities gitu. Dan kalau kita lihat membership-nya itu memang ada variasinya ya begitu ya. Ada yang satu negara satu ya, kemudian menariknya Australia itu di membership sebagai di IAMRA ini Australia ada 4 itu. Selain Medical Council, jadi Australian Medical Council, juga ada Medical Board of Australia, ada Australian Health Practitioner Regulation Agency, ada Medical Council of New South Wales ya. Kanada juga banyak ya, bahkan kolegiumnya juga didaftarkan sebagai regulatory body di sini ya, berbagai macam kolegium. Selain juga ada Medical Council of Canada. Kemudian Egypt hanya 1. Nah, Indonesia yang terdaftar adalah Indonesian Medical Council yang tadi sudah diakui gitu. Nah, sekarang kita lihat ya untuk Jerman. Di Jerman itu selain khusus untuk kardiologi ada European Board for Accreditation, tapi untuk yang lainnya adalah German Medical Association. Jadi Jerman ini masuk yang kategori modelnya model self-regulatory tadi, ya, yang memang betul-betul full profesi itu mengatur dirinya sendiri gitu. Belanda juga gitu kelihatannya. Belanda juga ya. Ya. Nah, contohnya ini German Medical Association ini merupakan sentra organisasi untuk jadi self-regulasi, self-administrasi profesinya sendiri ya. Dan German Medical Association ini merupakan kumpulan dari 17 state chamber. Ini sebetulnya state itu kan negara bagian ya. Jadi kalau kita sebetulnya ID terdiri dari banyak dari wilayah, wilayah, provinsi. Itu ya udah lebih kurang sama juga gitu ya. Nah, selalu yang dipertanyakan kan itu tadi wajib tidak wajib menjadi anggota. Nah, kalau di Jerman memang ini wajib ya. Jadi setiap dokter compulsory membership ya, wajib menjadi anggota dari asosiasinya, dan keanggotaannya memang melalui wilayah gitu ya. Ya sama juga dengan ID, kita mendaftar melalui ID wilayah gitu. Kan selalu ada pihak yang mempertanyakan gitu ya, mempertanyakan keanggotaan itu kok harus wajib gitu. Ya memang ada beberapa negara itu sekitar 40-an itu yang keanggotaannya wajib memang, dan asosiasinya itu menjadi satu statutory body, artinya memang disebutkan di ininya, di law-nya, ya, undang-undangnya. Nah, contoh lain di United Kingdom ini ada General Medical Council yang memang betul-betul meregulasi dokter ya, untuk agar bisa ensuring good medical practice. Ini Medical Council yang paling tua ya, paling pertama dibentuk tahun 1858. Nah, tadi betul sekali Prof. Sukman menyampaikan harus dibedakan antara pemerintah dan negara. Nah, kita kebetulan model pemerintahan kita tuh jadi satu, kepala negara dan kepala pemerintahan jadi satu. Nah, kalau di Inggris General Medical Council itu bertanggung jawabnya kepada parlemen, tidak kepada Perdana Menteri gitu. Sehingga ini di luar pemerintahan memang itu. Jadi jatuh bangunnya pemerintahan itu tidak mempengaruhi ya beroperasinya JMC ini. Jadi betul-betul mandiri, bertanggung jawab langsung kepada parlemen dan mendapat budget langsung gitu di luar pemerintahan. Nah, selain General Medical Council juga ada Royal College ya, kalau di kita kolegium itu juga ada ya. Kemudian juga ada IK ya, di sana Medical School Council gitu. Jadi memang kalau kita lihat praktek baik di beberapa negara, rata-rata itu fungsi-fungsi itu tersebar tadi ya, fungsi regulasi itu tersebar ya, tersebar di beberapa lembaga atau organisasi, tidak berpusat di satu. Nah, kalau kita lihat ini juga menarik, ada laporan ya yang membandingkan 10 medical regulatory system ya,
Jadi perbandingan secara internasional, di sini ada 10 negara yang dibandingkan, Mesir, Jerman, Yunani, India, Italia, Nigeria, Pakistan, Polandia, South Africa, dan Spain gitu. Ini juga bervariasi gitu ya. Ada yang memang unitary state authorized body, memang hanya ada satu regulatory body, yaitu di Mesir namanya Egyptian Medical Syndicate gitu. Kemudian di Nigeria juga hanya ada tunggal ya authorized body, yaitu Medical and Dental Council. Ini yang betul-betul tadi semua fungsi itu di bawah satu regulatory body, Medical and Dental Council. Di Pakistan juga demikian, di South Africa juga demikian gitu. Nah, ada yang mendesentralisasi ya seperti Spanyol dan Italia ya, dia desentralisasi regulasinya ke Official College of Doctor, jadi kolegium di tingkat provinsi dan Regional Medical Association gitu. Nah, kemudian kalau di Jerman tadi ada asosiasi di tingkat nasionalnya ya seperti ID-nya, tapi juga ada asosiasi di masing-masing state atau di masing-masing wilayah gitu. Ada bagian. Negara bagian. Nah, di India itu ada Medical Council of India, dan masing-masing negara bagian state itu punya medical council sendiri-sendiri karena India itu sangat besar gitu. Jadi di setiap negara bagian punya medical council gitu. Nah, tadi sudah dijelaskan ya apa tujuan dari medical regulasi ya, untuk registrasi medical practitioner, untuk licensing, untuk setting standar, untuk mempromosikan best practice ya, untuk mempromosikan fair access to healthcare, dan untuk meregulasi medical education. Nah, kemudian terkait dengan fungsi registrasi dan lisensi, ini memang di Mesir itu seumur hidup di Mesir ya, jadi ada regulasi tunggal dan seumur hidup begitu. Tapi kita tahu ya di Mesir pemerintahnya kan pemerintahan semi militer ya kemarin ada kudeta militer gitu. Jadi di Egypt ini agak otoritarian gitu. Hanya ada satu regulatory body dan registrasinya juga sekali seumur hidup. Nah, di Jerman itu ada yang full ya, kemudian ada yang limited, gitu. Di Yunani juga untuk seumur hidup tapi harus di-renew setiap tahun. Di India depending on qualification-nya. Nah, di Italia ini juga lisensinya berlaku tanpa batas waktu. Tuh. Lalu rata-rata ini ada harus di-renew setiap 5 tahun. Di Polandia misalnya valid for 5 years gitu. Dan di Spanyol ini juga seumur hidup ya, walaupun tidak semuanya ya, tergantung dari regionalnya gitu. Nah, syarat untuk bisa mendapatkan lisensi untuk praktis medicine itu apa saja gitu ya. Nah, secara umum untuk bisa mendapatkan lisensi untuk praktis adalah jelas harus menjadi warga negara ya di negara tersebut, kemudian punya eligibilitas ya untuk hak-hak sebagai warga negara, dan punya degree atau ekuivalen dari perguruan tinggi, dan ini be professional good standing ya. Dan ada juga yang membayar registrasi fee. Nah, disinilah sebetulnya kan peran rekomendasi ID tadi ya, memastikan bahwa aplikan tersebut yang bersangkutan memang professional good standing ya, punya ya diketahui bagus lah gitu profesionalismenya, perilakunya, dan seterusnya. Nah, kemudian juga ada revalidasi ya, dari studi tersebut ada memang bervariasi gitu ya. Ada yang tidak punya sama sekali, ada yang sudah punya gitu. Nah, Inggris memang yang paling matang sistem revalidasinya. Sedangkan Egypt, Jerman, Greece, Italia, Pakistan baru dalam tahap pengembangan. Kemudian di India ada registrasi juga ya di setiap negara bagian. Kemudian South Africa, Spain, Egypt juga sedang dalam proses untuk pengembangan revalidasi. Nah, standar dan etik memang juga semua
negara itu pasti memberlakukan medical ethic gitu. Dan medical ethic ini bisa ditetapkan oleh undang-undang atau oleh keputusan menteri ya, dan disusun oleh medical profession gitu, atau bisa juga oleh National Medical Association. Jadi ditetapkan oleh National Medical Association ya, seperti di Jerman. Nah, kemudian juga standar ya, standar itu dikembangkan juga oleh profesi itu sendiri ya, bisa merupakan undang-undang atau keputusan atau peraturan pemerintah ya, menteri ya, dan dikembangkan bisa juga secara nasional maupun di tingkat regional. Nah, seperti di Jerman, masing-masing negara bagian tuh bisa mengembangkan standar sendiri. Di Amerika juga demikian begitu. Jadi untuk bisa masuk ke negara bagian di Amerika bisa ujian lagi gitu, ujian lisensi lagi selain yang ujian oleh ICFMG, sertifikasi oleh ICFMG. Dan semua standar memang punya statutory framework, artinya ada penetapannya ya. Lalu siapa saja yang terlibat, rata-rata code of practice tadi, medical ethics, code of practice maupun standar itu memang dikembangkan oleh National Medical Association. Jadi memang ya ini jadi tidak mungkin lah OP itu dihapus gitu ya, karena ini sangat berhubungan betul dengan tadi fungsi-fungsi yang memang yang bisa menjalankan itu OP, tidak mungkin pemerintah menjalankan ya kan. Kalau dilihat isi dari kementerian itu kan dari menteri, direktur jenderal, direktur, lalu ada kepala-kepala seksi atau kepala bagian dan seterusnya. Nanti siapa gitu ya, tetap harus melibatkan OP gitu. Nah, terkait dengan fitness to practice ini juga di banyak tadi negara yang disurvei ada ya, termasuk disciplinary procedure and sanksi gitu ya. Nah, the term fitness for practice ini banyak dipakai di UK Medical Regulatory System ya. Di beberapa negara menggunakan istilah lain, ada yang menggunakan istilah professional liability, tapi intinya tadi memastikan bahwa dokter itu memang layak untuk praktek ya, kelaikan gitu. Walaupun semua negara punya disciplinary prosedur ya, tapi ada variasi gitu. Termasuk juga siapa yang menghandle apabila ada tindakan-tindakan terkait disiplin ini gitu. Nah, ini sanksi-sanksi ya, mulai dari warning ya, kemudian suspensi, removal dan seterusnya ya. Ternyata ada variasinya juga dari berbagai negara, termasuk medical education, regulasi dan quality assurance-nya di banyak negara juga ada responsible bodies ya untuk memastikan meregulasi pendidikan kedokteran dan penjaminan mutunya gitu. Nah, biasanya medical regulatory body juga memiliki tugas ya, remit untuk mengesahkan standar. Ini sudah cocok sebetulnya KKI juga mengesahkan standar gitu. Ada juga yang tanggung jawab ini di-share gitu antara Medical Council dengan Kementerian Kesehatan atau Kementerian Pendidikan. Ya, ini contohnya di Spanyol, Jerman, Egypt, Greece ya. Lalu apa yang diatur ya, regulatory and quality assurance activities, termasuk setting kurikulumnya, kemudian entry examination-nya, lalu bagaimana memberikan gelar degree ya, termasuk akreditasi ke medical school. Demikian secara garis besar yang terjadi ya di berbagai negara. Mudah-mudahan bisa memperkaya diskusi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin. Waalaikumsalam, Bu Titi. Izin.